Salam melalui dari kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita luar biasa karena atas kebaikannya kita ada kembali di tempat ini untuk memuji diberikan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anugerah kami ajak untuk berdoa. Pagi ini Tuhan, sebelum kami mulai lagi, setidak tulisan yang kami hapuskan langgar kami. Kami serahkan Bapak Ibu lagi dalam tangan kuasa dan sendiri dalam kuasa atas kami. Haleluya. Amin.
Tuhan, dengan urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami menyambut tahun ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, penuh dengan harapan baru dalam Yesus. Kami percaya segala sesuatu dapat kami atasi. Haleluya Tuhan, kami ingin menjadikan Engkau, kami ingin memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi salam. Saya percaya ini masih dalam suasana Natal, masih ada sukacita luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin.
benar menguasai dunia. Amin. Seperti
boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Seringkali kita berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah di dalam menyertai kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu pernah terima janji? Pernah? Nah, Bapak Ibu pernah terima janji mungkin dari suami, dari istri, dari anak, dari orang tua, dari siapa lagi? Ya, pasti pernah. Bapak Ibu kalau dijanjeni, kalau dijanjeni senang gak? Ya, kadang dijanjeni kok yo seneng. Kita mau badar, ya. Kita kayaknya. Nanti kalau punya uang nanti tak beli cincin ya, soalnya dijanjeni. Bohong kapan tapi soalnya dijanjeni lo seneng. Kita mau badar dijanjeni tapi lo seneng. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga memberikan janjinya kepada kita. Ketika kita sudah terima janji, kira-kira responnya panjenengan itu bagaimana? Kalau terima janji tadi senang, apalagi selain senang? Biasanya orang sabar. Kita mau batas kapan mas? Karena tukang tugas ini alih-alih kapan mas? Sampai jatuh. Biasanya kan pada tutup sabar toh? Dan janji sabar. Senang dijawab pertama. Selain itu, gak sabar. Biasanya begitu. Nah, ketika gak sabar, biasanya cari solusi sendiri. Wes, aku terus tak nyelang ikut bisa ya, kok coba kalau ya. Tak gitu. Nah, itu namanya cari jalan sendiri. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga berikan janjinya kepada kita. Orang-orang yang dikasihinya, kita seringkali tidak sabar dengan janjinya Tuhan. Cari jalan keluar sendiri. Tuhan katanya janji mau sembuhkan, mau pulihkan, mau berkati. Sampai dimulai kok borong diberkati, mau dimulihkan, mau sembuhkan. Bapak sampai boleh jalan diri. Itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Boleh jalan diri. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya apa? Tuhan sudah ngomong, aku berjanji, aku berjalan di depanmu, membuka jalan bagimu, yang mengharuskan musuh-musuh. Tuhan sudah ngomong. Tuhan yang berjalan di depan kita. Berarti kan enak kita tinggal ikuti Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak mau sabar dengan janjian. Boleh jalan diri. Kesasar. Oke, kesasar. Boleh kesasar, mentok, cegur jumlahnya, apa lagi? Baru boleh buat Bapak Ibu. Tuhan bukan damkar. Tuhan bukan pemadam kebakaran. Tuhan bukan apa lagi? Yang mau tim saya kita bukan. Ketika kita butuh, baru kita cari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bukan demikian. Gereja juga bukan demikian. Ketika kita butuh, kita baru cari gereja, kita baru cari Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan dalam firman Tuhan di Yohanes itu lebih dari 8.000 janji lagi. 8.810 itu janjinya Tuhan yang diberikan kepada para kesayangannya. Pagi ini kita akan belajar daripada Bapak Abraham, Bapak Ibu. Ya, di dalam Roma 4 ayatnya yang ke-18 sampai 21. Roma 4 ayat 18 sampai yang ke-21. Roma 4 ayatnya yang ke-18 sampai 21. Roma 4 ayatnya yang ke-18 sampai 21. Saya akan dulu sedikit Bapak-Ibu, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Sudah ketemu? Atau masih dicari? Tetap saya akan dulu biar kita tahu. Nah, kalau belum ketemu ya depan sudah ada ya. Kita akan baca perhatian firman Tuhan pada hari ini ya. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah
Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan ditulis dalam firman-Nya itu lebih dari 8.800 sekian. Nah, itu akan apa? Akan apa janjinya Tuhan? Ya, seringkali ini yang berubah janji siapa? Manusia ya. Manusia biasa kalau janjian di sore gele, isu tempe, sore meneh, nanti mendol. Itu kan janjinya manusia berubah. Tapi kalau janjinya Tuhan ketika berjanji, Ia pasti mengenapinya. Dia tidak pernah lalai menepati janji. Walaupun seringkali manusia menganggap bahwa Tuhan lalai, Tuhan lalai yang berjanji Anda. Tetapi Tuhan katakan, ya janjinya ya dan amin. Bapak Ibu, janji itu apa sih? Dan janji itu adalah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Itu janji. Aku janji ini. Nanti berarti kalau dengan janji berarti dengan ada kesanggupan untuk berbuat dengan janjikan tadi. Nah, janji itu antara dua orang. Kalau sendirian itu namanya nasar. Kalau janji itu ada kesepakatan dua orang, dua pribadi, ada dua pribadi yang ada. Tetapi kalau satu orang itu nasar, bukan dengan janji sendiri gak dapat itu nasarin jenengan. Tetapi kalau janji ada dua pihak. Nah, janji di sini dengan siapa? Tuhan berjanji dengan umatnya. Berarti ada dua pihak antara Tuhan dengan manusia, umat kepunyaannya. Tuhan berjanji di sana. Kalau Tuhan berjanji berarti Tuhan sanggup berbuat sesuatu yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Nah, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya. Lah dari Bapak Abraham pagi hari ini kita tahu Bapak Abraham ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak Bapak Abraham sudah diajarkan berkali-kali yang adalah janji Tuhan, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu nanti seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Janjinya Tuhan demikian. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya apa yang terjadi? Gak sesuai dengan janji Tuhan. Sampai dalam firman Tuhan baca di sana ya, bahwa Abraham mengetahui bahwa tubuhnya ini sudah lemah. Respect di firman Tuhan, kurang lebih berapa? 100 tahun di sana ya. Kira-kira 100 tahun. Terus tua, kamu masih 100 tahun kan? Sudah tua ya? Dan ya tidak. Nah, di sana Abraham mengatakan bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Umurnya sudah kira-kira 100 tahun. Ya, di sana. Terus istrinya Sarah, nah Sarah yang ada, rahimnya ini sudah tertutup. Sangat bertolak belakang dengan janjinya Tuhan. Tuhan ngomong, turunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi kenyataannya Sarah mandul, Abraham sudah tua, sangat bertolak belakang. Dan kami belajar dari Bapak Abraham terhadap janjinya Tuhan di sana, bahwa Abraham tidak pernah bimbang, tidak pernah ragu, dia tetap memberikan kepercayaannya kepada Tuhan. Inilah yang perlu dicuri. Walaupun belum melihat, tetapi dia tetap percaya inilah iman. Walaupun kita belum melihat masalah turun sampai kalau masih ada, walaupun kita melihat masih ada, tapi iman kita melihat bahwa Tuhan sudah tolong. Inilah iman. Imannya Abraham. Walaupun aku tua, walaupun istriku sudah mandul, terhadap janji Tuhan aku tetap percaya. Amin. Terhadap janji Tuhan, inilah seperti kejadian kita katakan. Walaupun gunung tidak berpindah, tetapi iman kita tetap percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa. Amin. Walaupun masalah kita masih ada, pergumulan kita masih ada, walaupun hari itu belum jawab, tapi satu hal aku percaya, Tuhan punya kuasa.
Tuhan ya, terhadap janji Tuhan ya, Abraham tidak pernah bimbang. Justru firman selanjutnya, dia diperkuat dalam imannya, memuliakan nama Tuhan, penuh dengan keyakinan dia Tuhan sanggup melaksanakan apa yang dia janjikan. Imannya Abraham bukan iman yang pasif, Bapak Ibu. Tuhan sudah berjanji, wes Tuhan, aku percaya berjanji Tuhan, tapi tak ngapa-ngapain. Bukan demikian. Iman adalah iman yang aktif, terus bergerak, tak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi akan meninggalkan tahun ini, tahun 2020. Dan kita bersyukur kalau Tuhan masih kita berikan nafas, Tuhan masih berikan kita kesempatan, jantung kita masih berdetak. Bersyukur Bapak Ibu, bersyukur. Ada orang yang tidak diberikan kesempatan yang oleh Tuhan, tapi kita bersyukur ya, walaupun kita tidak diberikan kesempatan, tetapi kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah dikenal Tuhan. Bapak Ibu semua, sebentar kita meninggalkan tahun 2024, memasuki tahun 2025, memasuki tahun 2026 yang ada. Mungkin di tahun ini kita banyak hal yang kita alami, ya, kegagalan, apalagi sakit, kekecewaan, apalagi ya, kita mungkin mengalami banyak hal yang di tahun 2025 ini. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Kita tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kita bisa mengubah masa depan kita dengan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita bisa mengubah masa depan kita dengan memegang janjinya Tuhan. Amin. Yang sudah terjadi kita tak bisa mengubah, tapi kita bisa mengubah masa depan kita. Dari yang kita percaya bisa mempercayai janji Tuhan, dari yang tidak setia bisa mempercayai kesetiaan Tuhan, dan yang tidak bisa mempercayai kedaulatan Tuhan, bisa mengubah kita, bisa mengubah masa depan kita. Masa depan yang tidak pernah memberi harapan. Kalau di dalam Tuhan, dalam kitab Amsal mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan, dan harapan kita tidak ada. Amin. Itu tahun 2025 begitu banyak hal yang tidak enak. Ya, tetapi tahun 2000 sebentar lagi memasuki tahun 2025. Aku mau pegang janjinya Tuhan. Aku mau harapan kepada Tuhan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan, dan harapan kita ada di dalam Tuhan. Bisa diberikan kepada kita, orang-orang yang dikasih. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika mungkin tahun 2025 satu pintu itu oleh Tuhan, gak mungkin Tuhan gak akan membuka pintu yang lain, dibukakan kepada kita ya. Walaupun ya, ketika hari ini masalah kita masih ada, belum terselesai, percayalah, jangan menyesal apa yang sudah terjadi. Allah kita sanggup membukakan pintu buat kita, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan, kita akan melihat kebesaran nama Tuhan. Tak mungkin Tuhan gak akan jalan-jalan satu tutup oleh Tuhan, terus Tuhan gak buka belas. Tidak mungkin satu tutup Tuhan, Tuhan selalu juga membuka pintu Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, sebelum kita mengakhiri tahun 2025 ya, hari ini ya, memasuki tahun 2026, ada beberapa hal yang penting yang kita pelajari dari Bapak Abraham ya, supaya kita memiliki pengharapan yang teguh, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, supaya kita bisa menikmati janjinya Tuhan, dan kita tidak kecewa dengan keadaan. Akhirnya kita akan belajar lebih lagi. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, pertama yang harus kita pelajari dari Bapak Abraham adalah satu, berpola pikir. Pola pikir. Bapak Ibu ya, ada penulis pertama yang bilang ya, mengatakan bahwa ya, manusia bisa mengubah hidupnya dengan mengubah pola pikirnya. Manusia bisa mengubah hidupnya dengan pola pikirnya. Pola pikir kita Bapak Ibu dibentuk dari pengalaman hidup, betul apa betul? Pengalaman ya, pola pikir kita dibentuk dari pengalaman hidup. Suatu contoh, ketika waktu kita mengalami kecewa, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekhawatiran, sudah mulai terbentuk pola pikir kita. Jadi kita mau mulai usaha, mulai rumah tangga, atau mulai apa lagi, dia masih pernah gagal kok. Lu dia semua pola pikir kita dibentuk oleh pengalaman
semuanya dengan itu rubah pola pikir kita. Bapak Abraham, ketika dia di usianya yang sudah tua, belum memiliki anak, dia rubah pola pikirnya. Dia berubah. Aku akan tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, itu Abraham juga manusia biasa. Jelas kalau namanya manusia pasti ada takut, khawatir, bimbang, itu pasti ada. Tapi pola pikirnya Abraham, sekalipun aku sudah tua, siapa ini, istriku sudah mandul, tetapi terhadap janji Tuhan, aku tetap percaya. Rubah pola pikir. Ketika hari ini Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, engkau ingin mengalami pertolongan, menikmati janji Tuhan, rubah pola pikir kita. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Kemarin ketika kita lakukan pembangunan yang ada di desa, ya, pembangunan pada sharing semuanya dengan masalah yang dihadapi dalam pelayanan yang ada. Nah, menurut kita Pak Kades, begini, bilang ke saya, sekalipun banyak masalah, mungkin juga tak berhubung Pak Bu. Nah, ada dia, saya dengan jalan sampai Pak, saya itu kalau jemaat sing reseh, tak pikir Pak. Dan gitu, tak pikir aja jemaat sing reseh Pak. Jadi gitu, orang-orang kalau pada ketawa semuanya. Kalau sing reseh, sing gak kena disayang, gak kena dibina, orang kenapa Pak? Soalnya kering aku loh, mungkin dewe, mungkin kenapa hari ini saya ketemu. Syukur, Tuhan bisa menjelaskan oleh Tuhan. Saya dengan banyak model program orang tidak sekali. Tugas kami di sini adalah melayani Tuhan, membimbing jemaat yang untuk datang kepada Tuhan, bukan untuk pribadi saya, untuk Bapak Ibu, untuk kita dengan Tuhan, untuk teman-teman. Ketika jemaat tidak mau, reseh, mau pergi, karena yakin saya, mau ngasih badan, karena yakin yang penting sudah saya ajar. Kamu mau gak silahkan, karena yakin saya. Mau ada kakek saya, Pak, aku nggak dengan saya sudah ajar pada dengan gak mau mengudak pada otoritas Tuhan ya sih. Itu bisa saya dengan Pak Lolo. Sudah 3 tahun saya bersama saya punya mikir ketika kamu sharing dengan orang hamba Tuhan, lakukan bagianmu, biar yang lain biar dilakukan di bagian kamu. Bapak Ibu semua yang dikasih rubah pola pikir kita. Ketika kau punya masalah, ketika kau punya pergumulan, rubah pola pikirmu. Ketika kau mengecewakan, rubah pikiran, rubah pola pikirmu. Kamu boleh mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kamu menang-menang yang tidak baik, nanti kamu sudah akan mulainya. Rubah pola pikir. Amin Bapak Ibu. Itulah yang kami alami Bapak. Saya rubah pola pikir kami. Karena apa yang kami tanam, itu yang kami keluarkan. Siapa yang menang-menangin akan menuai yang mau Bapak Ibu. Badai. Nah, dure titik, panen oke. Gak mungkin kok boleh sing panen, dia akan panen sendiri. Jadi maka hari ini tanamlah yang baik, engkau akan menuai yang baik juga. Ya, nandur angin menuai badai loh. Nandur satu ketidakaratan, hati-hati kalau nanti akan berubah sendiri daripada Tuhan. Nah, saya simpel aja menjalani pelayanan yang ada. Saya lakukan bagian saya dengan kekuatan yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan melayani. Itu kemarin dari Bapak yang dibutuhkan Bapak Ibu. Ya, untuk apa ini sosialisasi kepada gereja-gereja yang ada, kami telah semua bapak yang lain bisa satu jemaat ini. Nah, akhirnya untuklah saya, ibu-ibu itu loh, karena saya tetap berumah walaupun banyak orang kalau jemaat itu terusnya hati itu bukan itu komunikasi oleh Tuhan. Jadi hari ini kok bapak berumah dengan kalau boleh menerima janjian daripada Tuhan, kalau mau diberkati Tuhan, kalau engkau yang memilih, kalau mau ingin mengalami pertolongan, mengalami terobosan yang baru itu, bahkan dirimu dari yang mungkin kecewa, dari mungkin yang khawatir, dari yang takut, yang mungkin putus asa, itu jangan kita mengalami janjian daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, hidup kita bisa dirubah ketika pola pikir kita ini baik, pola pikir kita penuh dengan firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti pujian yang walaupun belum tidak berpindah, ya, Bapak Ibu ya, kita tetap percaya punya kuasa walaupun masalah Tuhan masih ada, Tuhan masih tahu. Itu pola pikir ya, dari segi pola pikir yang baik. Jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa
dalam Matius 9 ayat 17 mengatakan bahwa tidak bisa kita menaruh anggur pada kantong yang lama. Tidak bisa, akan robek. Tetapi anggur yang baru harus ditaruh di kantong yang baru. Artinya apa? Firman Tuhan harus ditaruh di dalam hati yang baik. Firman Tuhan setiap minggu, setiap Kamis, setiap hari mendengarkan khotbah di YouTube di mana. Tetapi jika kantongnya masih lama, robek, brocol firman Tuhan. Tapi harusnya kantongnya ya baru. Artinya apa? Hatinya yang baru. Ketika hari Minggu, hari Kamis, buka internet, buka YouTube ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan. Tapi ketika jadi Bapak Ibu semuanya dikasih oleh Tuhan, ya. Ketika dapat firman Tuhan, berilah kantong yang baru supaya kita robek. Firman itu yang datang ke dalam kehidupan kita bisa mengubah kehidupan kita. Ingat, ya, ini sudah di penghujung tahun, ya. Yang mulia itu aja ada perubahan. Harus ada kemajuan, harus ada perubahan yang ada. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Abraham belajar dari pengalaman ketika dia mengambil harta. Ketika mengambil harta, ada masalahnya. Masalahnya sampai ada sampai hari ini, betul? Ya, ya. Saudara kita berat. Apa? Abraham belajar dari pengalaman yang ada. Ya, ketika dia mengambil harta yang ada, inilah kesalahan. Kenapa? Abraham gak sabar waktu itu, ya, gak sabar. Ketika Tuhan ngomong, gak sabar dengan janjinya. Hanya ketika salah dalam mengambil istri, tidak terima janjinya daripada Tuhan. Kesalahan yang pertama yaitu ketika mengambil harta yang adalah Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Tahun 2025 jadi kata pelajaran hidup. Jadikanlah pelajaran dalam hidup kita, ya. Setiap peristiwa yang terjadi pasti itu memiliki rencana yang jauh. Kenapa Tuhan jadikan seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Itu adalah pengalamannya hidup, pengalaman yang baik buat kita. Untuk apa? Nah, tidak jatuh pada lubang yang sama. Tahun 2020 cedok di lubang umum. Tahun 2021 cedok kena di umum. 22, 23, 24 cedok 25 cedok di umum. Bapak Ibu, jadikanlah pengalaman yang berharga. Jangan coba jatuh di situ. Mulai 2000 gak setia sampai 2025 gak setia. Dan ini ya teman-teman kan dulu dari Tuhan. Itu akan waktu sekali itu kan semua dikasih oleh Tuhan. Nah, ketika kemarin Bapak Ibu memperlihatkan bahwa Tuhan sudah ya, dengan kejadian ada beberapa juga bukan bahwa Tuhan mau dengan kejadian yang lain. Ketika ada orang yang meninggal, saya juga kaget. Ketika ada orang meninggal, kita banyak apa sih kok pakai cemeti? Iya, biar kakak jangan cari soalnya seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa mengatakan. Ketika orang dipanggil Tuhan, mau orang itu 10, mau 20, mau 30, karena waktunya sudah batas usianya sudah selesai. Bukan ngajak-ngajak, itu adalah kata orang punya. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan hukumannya sudah jatuh, waktunya sudah habis. Jadi kalau hari ini kita masih berikan kita kesempatan adalah untuk bertobat, kesempatan untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat yang tidak benar, untuk berbuat baik. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan nafas, memberikan kesempatan sepanjang tahun. Kenapa memberikan hari ini? Dari 50, 55, 60, 65, itu adalah kesempatan kita untuk berbalik ke jalannya Tuhan, bukan digeser karena PDW. Jadi mau dibuat cuti lah, mau dibawa obat lah, mau dibawa ayam lah, mau dibawa jalan-jalanan lah, nggak ngaruh Bapak Ibu. Tapi Tuhan katakan kepada orang yang percaya pada aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Ketika orang percaya dipanggil Tuhan, Tuhannya sudah jadi amin. Orang percaya ketika dipanggil Tuhan,
Bukan orang yang berseru-seru pada aku Tuhan Tuhan, tapi dia yang melakukan kebenaran. Iman tanpa perbuatan itu seperti tubuh tanpa roh, Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan itu seperti tubuh tanpa roh. Bayangkan tubuh tanpa roh tersebut orang yang dipanggil Tuhan yang ditanam di situ kan tidak ada rohnya. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Jangan ngomong Kristen, tapi ternyata Kristen melo, gak setia, tidak taat. Bila dikatakan tubuhnya ada rohnya, gak peduli. Tetapi bagaimana supaya iman kita ini bisa hidup dengan perbuatan? Ya, Bapak Ibu supaya dikasih. Jadi Abraham belajar dari pengalaman yang ada. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, tetaplah dalam kebenaran. Imannya tidak menjadi, ya, ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu, tubuh boleh lemah, usia boleh mungkin 80, 90, 100 boleh. Amin. Tetapi iman kita jangan sampai lemah. Amin, Bapak Ibu. Tubuh boleh lemah, usia boleh tua, iman jangan boleh lemah. Tapi sebaliknya, kita masih gagah, masih kuat, ganteng, cantik, pura-pura lemah. Aku gak bisa, pura-pura lemah. Hati-hati. Gak bisa. Boleh kita menyambut. Apa? Berasa apa? Bahaya. Kita menyatakan apa? Kenapa pekerjaanmu? Bapak Ibu mau beri pekerjaanmu. Bapak Ibu mau memberi Tuhan. Tuhan sudah kaya. Tetapi yang nyata di dunia ini adalah pekerjaannya Tuhan. Amin. Persembahan bukan untuk Tuhan, tapi untuk pekerjaannya Tuhan sudah kaya. Tapi bukti cinta kita kepada Tuhan adalah pekerjaannya Tuhan di dunia ini supaya terus berjalan bagaimana dalam pemberitaan ini, bagaimana itu tanggung jawab kita. Dari bulan Bapak Ibu tahun 2026 semua harus masuk dalam pelayanan. Rasa Bapak Ibu mau pelayanan apa? Semua harus masuk dalam pelayanan. Kenapa? Semua akan bertanggung jawab pada hari ini. Ketika kita diberikan nafas Tuhan, doa nafas kita. Jadi itu Bapak semua yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini sudah ada zaman. Banyak gereja sekarang sudah mempersiapkan umatnya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan jangan seperti wanita bodoh. 5 gadis yang bodoh, ya. Jadilah 5 gadis yang bijaksana. Yang bodoh, yang 5 ketinggalan, yang 5 dia masuk dalam kejaman makan bersama dengan Tuhan. Ini sudah akhir zaman. Rukun Tuhan harus penuh. Di akhir zaman rukun Tuhan harus penuh. Penuh bukan dengan sampah, tapi penuh dengan kado yang baik. Jiwa-jiwa yang mau, tubuh yang taat kepada Tuhan. Gak mungkin sampah dibawa masuk oleh Tuhan. Jadi hari ini saya sudah tahun 2025 slogan kita adalah Gereja Tuhan bergerak. Tahun 2026 Gereja Tuhan harus bersemangat. Amin. Kita bersyukur bahwa kita bersemangat kita Tuhan tetap di dalam kebenarannya. Kita bebas memilih asumsi. Kita bebas memilih opini. Kita bebas memilih keyakinan. Bebas. Tetapi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak didasarkan pada kebenaran, sia-sia.
tidak akan lemah. Dia akan tetap dalam kebenaran. Siapa yang membuat aturan tetap melakukan firman Tuhan, Tuhan itu semua yang dikasih oleh Tuhan. Tetaplah pada kebenaran. Bapak Ibu, walaupun kita akan menjadi berbeda dalam cerita orang lain, amin. Seringkali kita menjadi berbeda dalam cerita orang lain, betul? Kita sudah melakukan kebenaran, kita sudah setia, kita sudah melayani Tuhan, tapi kita akan menjadi berbeda di cerita orang lain. Betul? Tetapi apakah kita akan meninggalkan kebenaran? Apakah kita akan lari daripada kebenaran? Kebenaran tetaplah kebenaran. Tidak ada namanya setengah kebenaran, tidak ada. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, amin. Kebenaran yang akan memerdekakan kita. Jadi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, walaupun kita berbeda di cerita orang lain, kebenaran adalah tetap kebenaran. Tetaplah kerjakan kebenaran. Abraham tetap kerjakan kebenaran sekalipun tubuhnya lemah, sekalipun mungkin kita diolok, kita dihina, kita dibenci, sekalipun yang ada kita tidak sesuai dengan kenyataan, tetaplah memegang kebenaran, tetaplah di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, yang dialami oleh Bapak Abraham bukanlah perjalanan yang hanya sebentar, 1 tahun, 2 tahun, panjang, 27 tahun, sangat panjang. Tetapi dia tetap di dalam kebenaran sampai dia terima janji yang daripada Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Milikilah pengharapan. Saya akan bacakan 21, 20, 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Milikilah pengharapan di dalam. Sebelum kita masuk tahun 2026 yang ada, Bapak Ibu, tetaplah berharap, jangan pernah berhenti percaya. Walaupun masalah tetap ada, walaupun sampai hari Tuhan belum jawab permintaan kita, permohonan kita, tetaplah berharap, jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Berharap sesuatu yang baik dari Tuhan, walaupun dari masa sulit lagi, walaupun dari masa kesesakan ini, walaupun hari ini dalam hidup berharap yang baik daripada Tuhan dan janjinya Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, hal yang paling mematikan dalam kehidupan manusia adalah ketika manusia tidak memiliki pengharapan. Ketika manusia sudah tidak memiliki pengharapan, ada yang terjadi di luar negeri, bukan di luar negeri mereka bunuh diri. Kenapa mereka tidak bunuh diri? Nah, sebaliknya ketika memiliki harapan dalam Tuhan, walaupun masalah Tuhan akan tetap Tuhan. Sehingga Allah terhadap janjinya kepada kita, terhadap janji yang kepada kita percaya. Walaupun tahun berganti tahun, hidupku masih seperti ini, belum ada perubahan, belum ada pertolongan yang daripada Tuhan. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena percaya kita akan menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pengharapan, jika pengharapan kita benar, maka iman kita akan naik. Jika pengharapan kita ada, maka pengharapan itu akan berbeda dengan masa kita di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu hari ini milikilah pola pikir yang positif, pola pikir yang mau buang, pola pikir yang positif, pola pikir yang baru. Ketakutan buang, ketakutan buang, kebencian, sakit hati, kerja buang, ganti dengan
Ada banyak hal yang tidak berkenan dalam hidup. Aku belajar dari sini. Aku mau lebih baik. Tetap dalam kebenaran. Walaupun kita memiliki hal yang kita baik. Sehingga di dalam kehidupan orang-orang lain kita mencintai yang berbeda. Tetapi engkau memberi kita di dalam kebenaran. Lakukanlah kebenaran. Berilah kebenaran. Maka ketika kita meninggalkan tahun 2025, memasuki tahun 2026, kita percaya bahwa Tuhan akan datang menyertai kita. Karena kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Ada berkat, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kehidupan bisa semua rohani kita. Ada pengharapan, ada berkat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Imani tahun 2025, 2026 yang akan datang ada tahun berkat, tahun pelimpahan, tahun pelipat gandaan bagi Tuhan buat kita, buat keluarga kita. Amin, Bapak Ibu. Hari ini kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita lihat masalah kita masih ada, pergumulan kita masih ada. Kita percaya bahwa Tuhan tidak Allah kita dan Allah yang berkuasa. Ketika pintu-pintu sudah tertutup, Tuhan tidak sanggup membuka pintu yang lain buat kita. Kalau hari ini Tuhan betul tolong, tetap akan jadi Tuhan pasti tolong. Kalau hari ini Tuhan mau sembuhkan, tetap akan jadi Tuhan pasti sembuhkan. Kalau hari ini Tuhan belum berkati, dengan keberhasilan Tuhan pasti tolong berkati dengan keberhasilan. Kalau hari ini kau merasa bahwa engkau belum dipulihkan, percaya Tuhan pasti tolong. Tetap beriman, tetap percaya kepada Dia. Haleluya.
Seperti Bapak Abraham terhadap janjinya Tuhan, aku tetap percaya. Sekalipun hari ini masalahmu masih ada, sekalipun hari ini kau dalam lembah air mata, dalam kesesakan, sekalipun hari ini yang kau harapkan tidak sesuai dengan yang dikatakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tetap pegang imanmu di dalam Dia. Taruh pengharapanmu di dalam Dia. Dia tidak pernah mengecewakan. Rubah pola pikirmu bahwa tahun 2026 adalah tahun penuh berkatnya Tuhan, penuh rahmat, ada pertolongan, ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan. Sekalipun hari ini aku dalam lembah air mata, sekalipun sampai hari ini aku masih dibenci, aku ditolak, aku tidak dihargai, aku tidak dihormati, sekalipun hari ini aku masih mengalami kegagalan, asal Tuhan bersama dengan aku, asal Kau di samping kami Tuhan, asal Kau di dalam kami Tuhan, aku pegang apa yang tidak pernah mengecewakan. Tidak ada alasan bagi kami hari ini untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak datang kepada Tuhan. Masalah bukan alasan untuk kami jauh daripada Tuhan. Tapi masalah yang Tuhan izinkan adalah cara kami dekat dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri tahun 2025 Tuhan, dan kami boleh belajar dari pengalaman kami, untuk kami terus hidup di dalam Tuhan. Bahwa sepanjang tahun ini Tuhan sudah memberkati, sepanjang tahun Tuhan sudah melindungi, sampai kami ada di penghujung tahun ini. Jika Tuhan mengizinkan kami memasuki tahun baru, menjalaninya bersama dengan Engkau, iman kami menjadi berkat, hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Walaupun cerita kami berbeda ya Tuhan, jika ada di kehidupan orang lain, tapi kami tetap melakukan kebenaran. Kami tetap berpegang teguh pada kebenaran ya Tuhan. Karena dalam kebenaran itu akan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selalu bersyukur buat pagi yang indah kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar janji Tuhan yang akan kami berkati. Pengharapan kami di dalam Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Pasti digenapi. Pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hamba berhenti bicara. Udara Roh Kudus yang memampukan kami. Kami tetap setia di dalam Tuhan. Tetap setia apapun keadaan kami. Dan pujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Berkat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita sampaikan dengan apa yang itu. Tapi sebelum kita lagi, kita berdoa. Kita sampaikan kepada
kiranya Tuhan akan berkenan dan memberikan yang terbaik bagi saudara semua. Mohon satu minggu ke depan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Ini adalah minggu terakhir di bulan Desember ya. Kalau minggu depan lagi sudah bulan sudah bulan 25 lagi, sudah 26 ya Bapak Ibu ya. Sudah Tuhan ya. Dalam kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita mengoreksi diri kita, untuk kita menjadi lebih baik. Amin. Kalau tahun 2025 kita akan baik, ayo tambah baik di dalam. Amin. Nah, Bapak Ibu, ingat ibadah kita malam Kamis tutup tahun itu jam 7. Ya. Itu dengan perjamuan kudus, sesuai dengan perjamuan kudus. Jadi untuk awal tahun kita sudah tidak perjamuan kudus dan karena cukup waktunya. Jadi malam Kamis itu malam tahun baru, itu tutup tahun jam 7 malam ya. Para pelayan musik ya. Terus paginya tahun baru itu jam 6 ya. Jam 6 ya. Kita tutup dengan ibadah. Kita awali juga dengan ibadah, amin. Supaya sepanjang tahun Tuhan sertai kita, Tuhan berkati kita, amin. Ya, ada banyak orang diizinkan masuk tapi tidak diizinkan menjalani. Apa benar? Mau tutup juga Tuhan tidak izinkan untuk tutup, tahu betul? Kalau kita minta sama Tuhan, jika Tuhan izinkan, kita bisa menutup dan kita bisa menjalaninya, amin Bapak Ibu. Nah, jadi itu ya untuk ibadah kita malam Kamis, malam tahun baru jam 7 malam, paginya ke jam 6 ya. Karena kemarin sudah kami rapat di desa, di gereja-gereja yang mengadakan tengah malam itu untuk diperkenalkan merubah jadwalnya. Karena ini ya, kita hasil rapat kemarin jemaat Tuhan yang akan mengikuti konvoi, ya, tetap ada konvoi, ya, itu konvoinya itu dimulai setengah 10 sampai jam 1. Nah, jadi enggak jam 12 sampai pagi tidak. Nah, ini memang kemarin usul dari para hamba Tuhan ditambah personilnya dari kepolisian dan Koramil ya, dari Koramil untuk mencegah kerusuhan yang ada. Itu biasanya kan terjadi kerusuhan. Dan ini nanti ketika nanti sudah lewat jam itu yang ditetapkan masih terjadi huru hara, itu langsung akan dinaikkan. Jadi bukan urusan bisa langsung dinaikkan. Karena batasnya setengah 10 sampai jam 1. Tuh. Jadi rutenya tidak di depan balai desa tidak. Nah, dilewati balai desa. Rutenya ini perbatasan lantai 2 dan lantai 3, perempatan. Panowo, ya itu ya. Jadi di situ rutenya di situ sampai kumpulnya di lapangan. Kumpulnya di lapangan jam 12. Trompet di lapangan baru muter ke bukit. Nah, selesainya bukan muter bukit, langsung selesainya sudah di balik lagi di start dan kedua di Banowo lagi. Itu ya, itu rutenya. Ini dilarang menggunakan narkotika blong. Kemarin sudah ada laporan di desa itu bukan narkotika blong lagi. Senso Bapak Ibu, diganti intinya senso itu sepeda dan laporan di desa kemarin ya. Nah, juga dilarang ini yang mampu bolehlah merayakan yang merayakan, tapi jangan karena ini ya ini personilnya ditambahin Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai kita ada urusan dengan itu ya. Merayakan yang merayakan, terutama anak muda merayakan kita merayakan ya. Itu untuk pengumumannya dari desa kemarin. Dan jangan lupa ibadah kita Bapak Ibu kalau tahun baru kan tahun
yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang menyelamatkan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus,